baterai. Kalian harus tetap waspada ketika kalian mendapatkan orderan di aplikasi ojek online manapun. Dan biasanya modus ini terjadi di layanan kurir. Kurir instan atau kurir reguler yang tidak langsung berhubungan dengan e-commerce online manapun. Jadi di video ini gua akan memberikan salah satu contoh orderan yang modus kejahatan, ada modus penipuan juga di sana, dan ini terjadi di aplikasi InDriver. Jadi gue coba mengangkat atau coba memberi tahu kalian gitu, sekaligus mengingatkan tentang bahayanya modus penipuan seperti ini. Seperti apa modusnya? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Bersama gue Ben, tetap di Maybe My Adventure. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Oke, baik lagi bersama gue Ben, sekali ini di series on vlog ya. Salah satu series yang membahas tentang dunia ojek online dan juga motovlog. Nah, di series kali ini gue akan memberitahu kalian ataupun mengingatkan kalian perihal modus kejahatan ataupun modus penipuan di aplikasi ojek online manapun. Oke, sebelum ke pembahasan utama, bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini, gue ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas atau subscribe kalian ya di channel ini, sebagai bentuk salah satu dukungan terhadap channel gue ini, agar semakin semangat lagi gue memberikan konten-konten yang bermanfaat ke kalian, memberikan informasi yang bermanfaat khususnya di ojek online maupun di tentang motovlog. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis dan kalian berkesempatan untuk memenangkan giveaway yang akan gua adakan ketika channel ini sudah mencapai 10.000 subscriber. Jadi bagaimana cara dapatnya untuk memenangkan giveaway dan juga bagaimana caranya, makanya terus tonton konten-konten gua selanjutnya agar kalian tidak ketinggalan clue-nya apa aja sih dan bagaimana caranya. Jadi terus simak konten-konten gua selanjutnya ya. Oke, kita balik ke pembahasan utama perihal modus kejahatan ataupun modus penipuan di aplikasi ojek online. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa di aplikasi ojek online ini kemungkinan besar untuk para penipu-penipu melakukan penipuan ataupun melakukan ya tindak kecurangan lah ya, itu sangat tinggi ya. Entah apa yang dimaksud, gue juga gak ngerti. Dan memang penipuan atau kejahatan itu berdasarkan kesempatan kalau kata Bang Napi ya, karena adanya kesempatan, jadi di situ dia lihat peluang. Nah, untuk teman-teman semua agar selalu berhati-hati. Jadi apa sih yang gue maksud hari ini dan apa sih yang gue bahas hari ini maksudnya gitu ya, kalian bisa cek dulu gambar berikut.
Nah, jadi sedang rame pembicaraan di salah satu grup ojek online yang ada di Indonesia. Dan gue coba mengulik ya, atau gue coba bertanya langsung ke yang punya status, ke narasumbernya. Maksudnya gue lebih maunya gue lebih jelas lagi gitu. Maksudnya bagaimana sih modus penipuannya. Gue juga pengen tahu gitu kan secara detail, dan karena memang gue belum memahami. Jadi yang gue coba tangkap dari status yang bersangkutan, dan gue coba bertanya langsung via messenger atau via DM. Jadi dia itu mendapatkan layanan kurir di aplikasi tersebut. Nah, ternyata penipu ini dia yang memesan layanan online ya. Jadi gue coba jelaskan kronologinya dulu. Dia memesan layanan online di aplikasi tersebut, dan dapatlah si abang ini. Dan ternyata si abang ini harus mengambil aki ya. Di situ kan keterangannya aki mobil. Dan si penipu ini menjelaskan bahwa barang tersebut sudah ditransfer, dan ongkos kirimnya juga udah ditransfer oleh si penipu tersebut gitu. Nah, si abang ini namanya dapat orderan online ya, biasa lah kalau kita misalkan mendapatkan orderan online ya langsung aja gitu kan ke toko, dan ya sesuai perintah gitu, harus ngambil barangnya apa. Jadi yang gue tangkap kayaknya dia ini membeli barang, si penipu ini membeli barang di marketplace ya. Kan biasanya suka ada tuh di Facebook atau di mana lah. Jadi sistemnya itu ya nanti kirim atau COD ya kan. Jadi adalah di Facebook itu kan ada grup marketplace ya. Nah, gua rasa sih kayak begitu gitu. Jadi ini bukan di e-commerce ya orderannya ya. Jadi orderan reguler. Jadi penipu ini ngorder ke abang, ke toko tersebut untuk mengambil aki ya, sekian lah, kronologinya seperti itu. Dan dapatlah si abang ini gitu kan. Pas sudah dapat, nah abang ini, nah salahnya toko ini nggak ngecek gitu loh, nggak mengecek secara detail bahwa benar gak bukti transfernya itu asli gitu loh. Jadi penipu ini memberikan bukti transfer palsu gitu loh ke penjualnya gitu kan. Jadi penjualnya main percaya aja gitu kan bahwa itu benar bukti palsu, dan nggak sadar atau bagaimana gue juga nggak ngerti. Dan abang ini ya namanya dia dapat orderan ya dia langsung bawa aja gitu loh. Dan memang ongkosnya sudah termasuk dari yang transferan itu, transferan palsu itu ternyata. Nah, ternyata pas sudah di dalam perjalanan dan sudah menyelesaikan orderan, nah, gak lama datang nih sama pihak berwajib gitu loh si abang ini, bahwa si abang ini termasuk komplotan dari si penipu itu gitu. Jadi di sini yang merasa dirugikan ceritanya si yang punya toko gitu. Padahal setelah kita coba pahami, dalami, bahwa si toko ini ditipu sama si penipu itu, dan abang driver ini ya tidak tahu menahu gitu loh, karena dia berdasarkan layanan orderan aja gitu, permintaan orderan aja, permintaan kurir itu. Dan di sini juga harus menjadi perhatian juga ke teman-teman semua ya. Kalau misalkan mengantar pesanan, mengantar paket atau mengantar kurir gitu loh, kurir reguler via offline, nah kalian harus hati-hati juga nih, karena sudah mulai marak lagi nih modus-modus seperti ini gitu loh. Modus apa sih bang? Iya, modus misalnya ya seperti itu, modus penipuan, atau modus ternyata barang yang kita bawa itu untuk dikirim itu ternyata barang terlarang gitu loh. Dan bisa berurusan juga sama pihak berwajib ya kan. Nah, jadi harus hati-hati juga kalau kita nggak kenal, kita bukan tetangga atau orang dekat atau orang yang kita nggak kenal lah,
ya harus hati-hati aja ketika kita menjalankan orderan reguler gitu atau offline, karena nggak ada bukti bahwa kita itu driver online gitu loh kalau offline. Kalau misalkan kita online, kita terima dari aplikasi ojek online, itu kan sebagai bukti bahwa kita memang kurir online gitu loh. Jadi untungnya si abang ini ada bukti bahwa dia memang hanya menjalankan gitu, bukan termasuk sindikat atau gerombolan segala macam ya. Jadi ya abang ini lagi diproses. Jadi pesannya di sini ya, gue hanya mengingatkan ke teman-teman semua, ke rider semua, bahwa ya harus hati-hati gitu loh ketika menerima orderan layanan kurir gitu kan. Kenapa? Ya seperti itu, takutnya ada hal-hal atau ada orang yang ingin bertindak jahat gitu kan. Kan kalau kayak gitu kenanya kejahatan ke kita sebagai driver. Tapi kalau misalkan masih ada bukti bahwa kita emang hanya menjalankan orderan online gitu, karena ada bukti dari orderan tersebut gitu, karena kita nggak tahu menau dan kita bukan salah satu sindikat seperti itu. Makanya gue juga agak rancu nih, takutnya hal-hal seperti itu malah nanti dimanfaatkan oleh penipu-penipu atau tindak kejahatan gitu. Jadi nanti malah rancu mana yang driver beneran, mana yang driver memang berpura-pura padahal dia itu kurir tindak kejahatan gitu, atau istilahnya komplotannya lah. Jadi imbasnya nama baik online juga gitu, nama baik online yang dirugikan juga. Kita sebagai mitra jadi ragu gitu, ini orderan beneran atau enggak gitu kan, barangnya dilarang atau enggak ya kan. Makanya harus hati-hati mulai sekarang kalau misalkan menerima orderan offline, ya kita harus lihat dulu gitu, ini isinya apa. Kalau misalkan berbau-bau mencurigakan ya sebaiknya cancel aja dengan alasan ya apa adanya aja gitu. Di video ini gue ingin sekali membahas hal seperti ini biar teman-teman semua tidak merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Kan kasihan yang seharusnya kita sudah bisa mencari nafkah demi anak istri di rumah atau demi keluarga di rumah, jadi terkendala seperti ini gitu loh. Dan gue harap abang ini masalahnya diselesaikan, dan gue tadi coba udah minta izin bahwa gue coba bikin konten ini tentang masalah dia, dan beliau mengizinkan. Dan video ini hanya sebagai pengingat ke teman-teman semua bahwa tindak kejahatan atau tindak apapun yang merugikan kita dan orang lain itu tidak dibenarkan gitu. Dan kita harus tetap waspada, karena kejahatan itu terjadi bukannya karena ada niat, tetapi karena adanya kesempatan. Jadi perhatiin kelemahan kita, perhatiin celah kita gitu, kita tutup, jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkannya. Jadi video ini hanya sebagai pengingat ke teman-teman semua, ke rider, tetap waspada aja di jalan. Oke, dari gue gitu aja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Share sebanyak-banyaknya, berikan komentar-komentar yang membangun, kritik-kritik yang membangun, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Kalau gue ada salah kata mau dimaafkan. Tetap semangat, tetap hati-hati di jalan, tetap waspada selalu di jalan, jaga keselamatan selalu, karena keluarga tercinta sebelum di rumah. Tetap utamakan keselamatan ya, tetap utamakan berdoa, dan jangan lupa kan Tuhan dalam hidup kita, karena kita harus selalu percaya Tuhan itu ada bersama kita. Dari gue gitu aja. Salam satu aspal, salam sebangsa tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.